Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel SMK IT Bani Abdurrahman. Ya, kita akan melanjutkan lagi tutorial masih di soal 1. Langsung saja ya, kita gak usah berbelit-belit. Jadi yang akan kita lakukan ya sekarang untuk yang skema 3, konfigurasi dasar mikrotik dengan sistem bridge. Jadi nanti ada bridge-nya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari yang dasar mikrotik dinamis dan mikrotik statik, konfigurasi yang statik dan konfigurasi yang dinamis. Nah, untuk yang bridge ini biar semakin settingnya bagus, jadi kita akan memperpadukan antara bridge dan konfigurasi mikrotik yang statik. Teman-teman juga bisa yang dinamis terus yang bridge ya, atau mungkin juga biar biar kita sesuai nanti di tempat praktek juga ya. Jadi kita pakai yang dinamis saja, biar dinamis tapi ada bridge-nya. Nah, nanti fungsi bridge ini apa nanti akan saya jelaskan. Di sini juga sudah ada keterangan, yaitu untuk mengakomodir jika ada kerusakan pada portnya. Oke, itu ya. Kita langsung saja ke Winbox. Udah kerekam ya, udah. Winbox. Oke, passwordnya jangan lupa. Nah, ini sudah saya setting ya. Kita reset dulu biar kembali ke awal. Sistem, reset configuration, reset, yes. Kita tunggu, masih bunyi beep. Oke, bunyi lagi 2 kali. Lampu indikator sudah nyala, coba kita cancel aja. Nah, ini sudah muncul. Connect, remove, tunggu lagi. Sebentar. Oke. Ini sudah belum ya? Kita coba close. Klik lagi Winbox. Oke, sudah hilang anunya ya, IP-nya. Kita langsung setting yang dasarnya dulu, sistem, password. Ceng, kita close, kita ngetes admin, masuk lagi. Oke, bisa. Kita ke sistem, identity, mikrotik, apply. Oke, sudah. Konfigurasi untuk masalah identity dan password sudah. Sekarang kita lanjut. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat bridge-nya terlebih dahulu. Tadi kan sudah di awal kan saya jelaskan untuk mengakomodir jika portnya itu rusak. Jadi kita bikin dulu ya ke bridge. Setelah itu di bagian bridge ini kita klik plus di general. Bridge satunya ini dikasih nama aja bridge 1, jadi untuk sumber internet ya. Setelah itu apply. Oke. Nah, kita sudah buat. Setelah itu kita masuk ke port. Ports mana saja nih yang mau kita masukkan ke bridge 1. Kita masuk ke port, kita tambah di general interface nya kita pilih Ether 1 karena Ether 1 kan untuk internet yang terhubung ke internet. Ether 1. Bridge nya jangan lupa dipilih bridge 1. Setelah itu apply. Oke. Terus kita tambah lagi karena di topologi itu kan Ether 2 kosong. Nah, ini kita berikan untuk di bridge ya, di Ether 2 ini. Jadi kita tambah lagi di Ether 2 bridge 1 apply. Oke. Ya. Jadi gini. Ini kan di sini ada tulisannya nih designated port, disable port ya. Jadi kabelnya sekarang terkonek di Ether 1.
Jadi kenapa tadi saya jelaskan uh, untuk mengakomodir jika rusak, jadi seperti ini. Jika mikrotik itu sudah banyak dan teman-teman sudah men-setting banyak hal, pastikan akan banyak pengaturan, contoh kayak di firewall yang menghubung langsung ke Ether 1. Jadi kalau seperti ini, yang akan terhubung bukan ke Ether 1 lagi tapi ke bridge 1 gitu ya. Jadi jika nanti ada masalah, kita tinggal pindah kabelnya ke Ether 2 jika memang port di Ether 1-nya rusak atau gimana gitu ya. Itu nanti akan saya contohkan maksudnya seperti apa. Oke, itu sudah. Kita lanjut untuk membuat bridge-nya. Sudah, ini juga bisa diterapkan untuk jaringan ke lokal ya. Itu kita menggunakan yang apa ya, dinamis ya, berarti kita ke IP DHCP client, kita tambah. Terus milihnya di mana? Apakah tetap milih Ether 1? Enggak ya, milihnya di bridge 1 karena Ether 1 dan Ether 2 udah kita masukin ke bridge 1. Nah, kita pilih apply oke. Nah, udah bond, berarti sudah mendapatkan. Coba kita tes di new terminal, ping 8888. Oke, bisa ya. Kita coba ping google.com. Oke, berarti sudah mendapatkan DNS juga ya kalau udah. Oke, sudah. Oke, sekarang kita setting untuk LAN-nya ya. Untuk LAN-nya ini juga pengen saya bikin bridge juga. Jadi kalau sesuai topologi kan berarti penuh ya LAN-nya ya. Nah, kita hilangkan saja yang Ether 3 ya. Jadi kita akan nge-bridge Ether 5 dan Ether 4 dijadikan untuk 10.1.1.1. Begitu juga yang Ether 3 tetap ke EP ini. Jadi istilahnya Ether 4 ini kita hilangkan, terus Ether 4 kita gabung ke Ether 5 karena kita bridge gitu ya. Oke, kita masuk ke main box lagi. Kita pilih lagi IP bridge, mana bridge? Oh, di sini ya, lupa. Oke, bridge. Sekarang kita klik plus. Di sini kita rubah namanya, kita bikin LAN atau lokal gitu ya. Apply oke. Setelah itu kita ke ports, masukin ports apa aja yang harus ke LAN. Nah, tadi kan Ether 5 ke bridge LAN, apply oke, dan juga Ether 6 ya, Ether 6 Ether 4 ya, Ether 4 ke bridge LAN, apply oke. Sudah ya. Oke, selanjutnya kita ke IP address list untuk masukin IP yang di Ether untuk 4 dan 5, yaitu 10 ya, 10 1 1 1 1 lebih ya. Nah, Ether 24 yang dipilih mana, bukan lagi Ether 5 tapi bridge LAN, apply oke. Nah, sudah ya. Itu selanjutnya kita setting firewallnya biar mendapatkan internet. IP firewall NAT tambah versi NAT ya. Outnya bukan lagi menggunakan Ether 1 tapi menggunakan bridge 1 karena sumber internetnya semuanya sudah ditaruh di bridge 1. Oke, kita pilih actionnya tetap masquerade, apply oke. Nah, sudah. Ada satu yang belum, yaitu ke DHCP kliennya atau DHCP servernya ya, yaitu DHCP server. Kita ke IP DHCP server, kita DHCP setup. Nah, ini pilih mana lagi, pilih tetap bridge LAN karena Ether 5 dan Ether 4 kita masukkan ke dalam bridge LAN. Kita pilih bridge LAN, next 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 next. Oke. Nah, ini sudah ya. Oke, kita cek apakah PC kita sudah mendapatkan IP. Oke, kenapa nggak mendapatkan IP? Ternyata ada kesalahan di. Coba kita lihat interface ya. Nah, komputer saya itu terhubung di
ini Ether 3 ya, harus saya pindah dulu sebentar. Oke, nah kita tunggu lagi. Oke, udah mendapatkan IP ya, ini sudah terkoneksi, connected. Ini coba kita tunggu sebentar, apakah bisa. Oh nggak bisa, cancel saja, refresh, connect. Oke, kita coba di interface, R nya sekarang udah bridge one nya udah jalan sama bridge LAN nya ya, ini oke. Terus kita ke IP address, nah ini bridge LAN bridge one. Terus komputer kita mendapatkan IP berapa, kita cek di CMD IP config al. Nah kita mendapatkan yang IP 10.1.1 ya, ya itu. Terus coba kita tes nih, bentar ya, PC kita masuk ke CMD, saya mau ngecek IP nya. PC kita mendapatkan IP 254. Nah coba kita ke new terminal, ping 10.1.1.254. Nah dia akan, jadi kita bisa ngeping ke komputer kita ya melalui Ether 5. Terus bagaimana jika Ether 5 rusak nih, tapi kita nggak pengen merubah konfigurasinya? Coba ini ya, ini saya cabut Ether 5 nya, dia akan putus ya, putus semua. Terus kita konekkan lagi, sekarang di Ether 4. Nah tadi putus, sekarang connect. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman fungsi bridge ini. Jadi jika port itu bermasalah, kita tinggal pindah ke ports malah ke ports yang sudah di bridge. Nah itu contoh kasus lagi. Oke, kita stop ini, coba kita ping ke one nya, berarti kita coba ping Google aja ya, ping google.com. nah ini sudah jalan, ping Google nya sudah jalan. Sekarang saya cabut Ether satunya. Oke, tidak connect ya. Sekarang saya colok di Ether 2 nya. Nah dia langsung connect kembali tanpa harus merubah konfigurasinya. Padahal kan kalau di yang sudah teman-teman setting kan, sumber internet tuh pasti di Ether 1 ya. Jadi kita bisa uh, membuat ini Ether 1 dan Ether 2 itu menjadi sumber internet. Jadi kalau tadi di Ether 1, setelah itu connect port Ether 1 ini bermasalah nih, tahu-tahu hilang atau rusak atau gimana, kemasukan semut kah atau apa, atau ya dan lain-lain ya, terus menjadi rusak. Mau tidak mau kan kita harus ganti port tuh. Nah, jika kita sudah menerapkan bridge dari awal, kita tinggal pindah kabelnya ke Ether 2 dan alhasil connect lagi. Sampai sekarang masih connect. Nah kita coba cek pastinya ya, kita coba Google. Oke, coba UEFA Europa League, kita cek. Oke, MU ternyata barusan mengegulkan ya, padahal barusan ku tonton, saya tonton tapi nggak gol-gol. Oke, ini sedikit informasi karena pas jam 2.55 ya, jam 3 pas MU lagi main. Oke, kita kembali ke Mikrotik, malah bahas MU. Jadi seperti itu ya untuk fungsi bridge ini, untuk mengakomodir kedepannya, biar jika kedepannya ada kerusakan itu kita nggak perlu lagi merubah settingan yang begitu banyak. Karena setiap sekolah, setiap perusahaan jika berkembang, settingannya pun pasti akan begitu banyak, ada pengaturan bandwidth lah, pengaturan apa dan seterusnya gitu kan. Kan nggak mungkin tuh gara-gara rusak satu port ya harus ngereset semua mikrotiknya gitu kan. Itu terus untuk LAN-nya kan tadi sudah saya buat, Ether 4 dan 5 ini terbridge jadi satu satu istilahnya satu port ini juga, dan ini terpisah. Terus kenapa harus ada bridge, nggak apa nggak langsung dipindah aja gitu? Karena gini, di ini kan router ya,
Mikrotik RB951 ini router, jadi semua portsnya ini dari Ether 1 sampai Ether 5 itu independen, jadi dia bekerja sendiri-sendiri. Nah, untuk biar dua ports itu menjadi satu, kita perlu menggunakan bridge tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini salah satu tips untuk intinya agar biar kedepannya kalau ada kerusakan kita nggak terlalu pusing dalam memperbaiki jaringannya gitu. Itu untuk konsep bridge. Jadi kalau Ether itu sudah dimasukkan ke bridge, contoh kita cek di bridge interface, salah, kita ke bridge baru ke ports. Ini kan Ether 1 dan 2 sudah di bridge 1, Ether 5 dan 4 di bridge 1. Nah, jadi istilahnya Ether ini sudah menjadi satu gitu loh, jadi udah nggak bisa lagi kita gunakan untuk yang lain gitu. Jadi ini harus dihapus dulu, dipisahkan dari bridge-nya kalau ingin digunakan menjadi Ether lain gitu ya. Itu makanya di skema awal kita menggunakan router board yang ports-nya itu banyak, karena di perusahaan besar atau di sekolah yang besar, di kampus yang besar pun kemungkinan settingan ini digunakan. Alhasil kan harus bagian one-nya atau sumber internetnya butuh dua ports kan, dua ether kan. Nah, kalau cuma menggunakan 5 ports ya kayak tadi kurang, akhirnya sisa satu kan gitu. Tapi jika menggunakan banyak ports ya, kita bisa melakukan banyak manajemen jaringan di situ. Itu jadi kenapa di awal tuh menggunakan skema seperti ini, bukan pakai yang kecil ini gitu. Jadi semoga teman-teman sudah paham ya kenapa ada perangkat jaringan yang mahal, besar, banyak portnya, dan juga ada yang kecil. Nah, jadi ya memang kecil itu untuk skala bukan bawah ya, skala kecil lah, jaringan kecil untuk rumah kah, untuk kantor kecil atau toko atau kafe. Kafe pun kalau pakai ini sebenarnya bisa aja, tapi kayaknya kurang kurang oke ya gitu. Jadi kalau mau pakai ini, tapi ini harganya lumayan mahal tuh. Oke, itu untuk konsep ketiga mengenai konfigurasi dasar mikrotik dengan sistem bridge. Sisanya tinggal teman-teman lanjut ya. Ini sudah bisa. Jadi seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ini menjadi video tercepat ya. Iya, enggak juga 20 menit juga. Oke. Tadi saya lupa pengen ngasih tahu tips. Oh ya, tips ini. Selama ini kan mungkin teman-teman kadang memiliki masalah, yaitu saat connect ke Winbox dia nggak muncul, atau enggak kalau muncul nggak mau connect. Pastikan kabel komputer ini yang teman-teman pakai untuk setting itu connectnya di Ether selain Ether 1 ya. Mungkin ini sudah saya jelaskan di awal sih. Itu karena di Ether 1 diproteksi oleh mikrotik itu, karena itu kan untuk Ethernet, untuk sumber internet gitu. Itu. Terus tips lagi, kan kita sudah men-setting banyak, ini ada addressnya udah kita setting, terus tadi kita bikin bridge, terus kita bikin DHCP server, bikin firewall walaupun cuma satu. Nah, ini kan sudah lumayan banyak. Bagaimana untuk mensimpan ini biar tidak hilang? Nah, kita bisa lakukan yaitu backup di sistem resource. Bentar di resource, oh bukan, kayaknya di files. Nah, ini tinggal klik backup, namenya mungkin praktek FCP ya. Untuk password silahkan teman-teman boleh dikasih, boleh enggak ya. Jadi kita kasih aja password ya, jadi biar nanti orang-orang yang mau menggunakan backup ini enggak sembarang input backupannya gitu. Jadi kita password kita isi tuh, di sini sekarang muncul passwordnya. Kalau saya hide, oh hilang loh ya gitu ya.
Jadi terbukti bisa ya, kalau kita klik ID ya dia akan seperti itu, kalau kita klik ya bisa seperti itu. Oke, kita klik backup. Nah, di atas ini sudah ada backup ya. Ini tinggal teman-teman geser pindah ke contoh nih, saya kecilkan ya. Kita mana tadi? Kita close dulu semua ya, kita close biar enak. Close. Oke, kita kecilkan winboxnya, kita ke sistem, ke file. Oh, ini file. Ini backupnya, kita tinggal tarik ke sini. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini backupnya Mikrotik, bisa teman-teman simpan itu. Oke, kita pengen menguji backupnya ini apakah bisa kembali atau enggak. Jadi kita ingat-ingat ya, kita men-setting bridge. Nah, ini dan lain-lain. Coba kita reset ya, sistem, reset configuration, reset, yes. Oke, kita tunggu. Belum nyala Mikrotiknya ya. Terus fungsinya backup tuh apa sih? Jadi gini, ini kan kita sudah mengkonfigurasi dasar ya, itu sebaiknya teman-teman simpan. Kenapa? Jika saat nanti ada mau nambah settingan, kita nggak perlu lagi setting di konfigurasi dasarnya ini gitu. Dan saat nanti teman-teman sudah selesai men-setting sampai sampai ke pengaturan apa atau settingan apa dan dirasa sudah oke, ya sudah di backup. Jika kedepannya mikrotiknya rusak total, mungkin tidak mau nyala, ya kita tinggal beli mikrotik baru, masukin backupannya. Nah, sesimpel itu. Jadi itu fungsi backup ya. Oke, sudah nyala, kita cancel saja. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk, connect. Ini kita remove aja biar bersih. Kita tunggu sampai dia keluar sendiri. Nah, ini videonya menjadi lama karena saya ngasih tahu mengenai tips-tipsnya juga ya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan ya. Sambil ngemil, sambil ngopi nggak masalah. Itu biar teman-teman bisa. Oke, keluar. Coba kita cancel, kita refresh. Oke, sudah nol, kita connect ya, sip. Kita coba ke files, kita restore. Jadi tinggal contoh nih, nggak ada nih filenya, nggak ada ya, kita hapus nih. Nah, kita masukin filenya ke sini. Apakah sudah masuk? Nah, ini sudah masuk ya. Harusnya nggak di sini sih, harusnya di atas. Kita pindah ya. Nah, kita kalau di sini berarti dia di folder hotspot, jadi kalau bisa jangan kita keluarin. Kita klik restore. Passwordnya apa tadi? Ayo kita isi. Kalau coba nggak diisi ya, restore. Do you want to restore about? Yes. Nggak bisa karena salah passwordnya. Kita isi passwordnya tadi yang sudah kita buat, restore, yes. Nah, dia akan reboot. Tunggu sampai dia reboot sendiri ya. Sudah bunyi lagi. Jangan lupa saat kita restore kan tadi ada password adminnya ya, jadi tetap itu akan kembali juga. Belum nyala, ntar. Oke, sudah berkedip. Belum nyala juga. Oke, sudah. Nah, nggak bisa login. Kenapa? Karena kan tadi ada passwordnya saat kita backup ya. Kita isi dulu passwordnya, lalu kita klik connect. Nah, kita cek di bridge. Nah, kembali lagi pengaturannya, portsnya juga. Nah, kita cek di address, ada lagi. Kita cek di DHCP server pun ada lagi. Kita cek di DHCP client pun ada, kita cek di firewall ada. Nah, terus mikrotik saya pun bernama Mas ya, mikrotik Arif CP gitu ya. Itu tips untuk membackup mikrotik ya. Jadi kalau teman-teman menonton dari awal sampai akhir akan banyak mendapat mengenai ilmu, walaupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya jelasinnya kurang jelas. Nah, itu mohon maaf. Kalau teman-teman
masih banyak ya tutorial di luar sana. Jadi untuk soal nomor satu selesai ya. Untuk soal nomor satu selesai, nanti akan saya lanjut di video berikutnya mengenai soal 2 unit 1 mengenai VLAN ID menggunakan WLAN 1. Itu ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.